Vivat cor Jesu per cor Marie. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Sahabat yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus selalu merajai hati kita semua. Salam para sahabat resi dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dan semoga Tuhan memberkati hidup dan karya Anda di hari ini. Kembali saya Romo Adi Purnama SC dari Taiwan menyapa dan membawakan resi untuk Anda edisi hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2017. Sekarang mari bersama-sama kita mendengarkan bacaan Injil hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Para murid tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian, Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat resi yang baik, di beberapa daerah di Indonesia pada tanggal 15 Februari yang lalu diselenggarakan pilkada untuk memilih seorang pemimpin yang akan memimpin daerah mereka untuk 5 tahun ke depan. Setiap calon pemimpin berlomba bertarung untuk memenangkan pilkada dengan cara berkampanye, memaparkan ide dan program mereka untuk memajukan daerah yang mereka pimpin. Dalam bacaan Injil hari ini, kita juga mendengar 12 murid bertengkar, mempersoalkan siapa yang paling hebat, paling besar, yang akan menjadi pemimpin setelah Yesus. Yesus tahu dan mengajarkan para muridnya dan juga kita bahwa menjadi seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang mampu melayani mereka yang dipimpin, yang mampu mengerti mereka yang dipimpin, dan yang paling penting adalah
mampu bekerja sama dengan semua orang yang dipimpin. Kita melihat model kepemimpinan Yesus yang bekerja sama dengan manusia untuk melaksanakan program penyelamatan manusia. Yesus memanggil 12 murid dan bekerja sama dengan 12 murid. Bukan hanya mampu bekerja sama, tetapi juga rela berkorban menyerahkan hidupnya bagi keberhasilan programnya. Para sahabat Resi yang baik, kita semua adalah pemimpin. Anda yang berkeluarga adalah pemimpin dalam keluarga. Anda yang bekerja adalah pemimpin dalam lingkungan kerja Anda. Dan Anda adalah pemimpin bagi kehidupan Anda. Di akhir renungan ini, saya akan mengutip wawancara seorang wartawan dengan penyanyi opera terkenal, yaitu Placido Domingo. Beberapa tahun yang lalu, ia bersama Jose Carreras dan Luciano Pavarotti tampil bersama. 3 orang ini adalah para penyanyi opera yang sangat terkenal. Seorang wartawan mencari tahu apakah ada aura persaingan di antara mereka dan bertanya kepada Domingo, dan dijawab oleh Domingo demikian: Anda harus menempatkan seluruh konsentrasi Anda agar hati Anda terbuka menerima musik, dan Anda tidak bisa menjadi lawan saat bersama-sama membuat musik. Para sahabat Resi yang baik, mari kita belajar menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang melayani, pemimpin yang mampu mendengar, dan pemimpin yang mampu bekerja sama dengan semua orang. Tuhan memberkati, dan semoga kerajaan hati kudus meraja dalam jiwa-jiwa setiap manusia. Vivat Cor Jesu.